Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 8 Juli 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam kitab Hosea bab 2 ditegaskan Allah akan menjadikan Israel istrinya untuk selama-lamanya. Allah akan menjadikan istri dalam kebenaran, keadilan, cinta kasih sayang, kesetiaan, dan Israel akan mengenal Tuhan. Sedangkan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26, di mana dua orang menjadi tokoh beriman. Yang pertama, seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sakit, bahkan meninggal. Ia minta kepada Yesus agar Yesus meletakkan tangan di atasnya dan ia akan hidup. Yang kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berpikir, asal saja jubahnya aku jamah, maka aku akan sembuh. Dan benar, iman kedua tokoh ini mendapatkan kepenuhannya. Perempuan yang sakit pendarahan akhirnya sembuh setelah menjamah jubah Yesus. Sedangkan kepala rumah ibadat mendapatkan apa yang diinginkan, yakni anaknya telah hidup kembali. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, baik dari bacaan yang pertama, bacaan Injil, tiga-tiganya berbicara soal sukacita karena iman. Israel yang telah dipilih oleh Allah, namun kadang tidak setia, hari ini akan dijadikan istri bagi Yahweh dalam kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan. Itu artinya Allah sungguh-sungguh mencintai umatnya. Kalau Israel dijadikan istri, menunjukkan bagaimana kasih setia Allah begitu hebat, layaknya suami dan istri yang saling mencintai. Dalam hal ini, mencintai dalam kebenaran, keadilan, cinta kasih setia, dan juga pengenalan akan Allah. Tentu kalau Allah mengasihi, harus dibalas dengan kasih. Dalam kasih dituntut dalam bentuk iman, seperti yang kita dengarkan pada bacaan yang pertama,
bagaimana kedua tokoh, perempuan yang sakit pendarahan dan kepala rumah ibadat, yang menunjukkan imannya begitu besar sehingga mendapatkan apa yang ia inginkan. Bagaimana itu terjadi? Kepala pasukan ketika bertemu dengan Yesus, ia mengungkapkan imannya. Ia menyembah dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Kepala rumah ibadat yakin bahwa Yesus akan mampu membangunkan dia, membangkitkan anaknya dari kematian. Ia dengan penuh iman dan tidak ragu-ragu. Ia tidak datang ke tempat lain, tapi datang kepada Yesus. Hidupnya diserahkan kepada kuasa Yesus Kristus, dan anaknya menjadi hidup kembali. Perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah lama berobat dan tidak berhasil, ia mengungkapkan imannya dengan pikirannya. Asal saja ujamah jubahnya atau jumbe jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, perempuan itu sembuh dari pendarahannya. Ungkapan iman yang begitu mendalam, yakni penyerahan kepada Yesus, menjadi kunci dari kesembuhannya. Maka Yesus menyapa dia, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Keselamatan dan sukacita abadi akan kita peroleh kalau kita beriman seperti kedua tokoh itu. Beriman berarti menyerahkan hidup hanya kepada Dia, Sang Empunya kehidupan, yakni Yesus Kristus. Penyerahan diri tidak boleh setengah-setengah, penuh keyakinan, tidak boleh ragu-ragu, penuh kepastian. Dialah yang mampu mengabulkan permohonan kita. Kepala rumah ibadat dengan yakin Yesus pasti menyembuhkan, bahkan menghidupkan, maka dia datang kepada Yesus dan memohon, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu, karena anakku telah mati. Pasti dia akan hidup kembali." Ungkapan iman inilah yang harus kita tiru, sekaligus kita wujud nyatakan dengan perbuatan. Kepala rumah ibadat mengungkapkan keyakinannya dengan yakin Yesus mampu, dan mengkonkretkan dengan pergi mencari Yesus. Demikian pula perempuan yang pendarahan, ia dengan yakin Yesus pasti akan bisa menyembuhkan. Dengan pola pikir, asalku saja kujamah jumbe jubahnya, aku akan sembuh. Ini ungkapan iman. Dan perbuatannya adalah ia memegang jumbe jubah itu dan ia sembuh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu dan berani beriman seperti mereka berdua?
yang hanya menyerahkan dan mengandalkan hidup kepada Dia? Ataukah masih ada Allah-Allah yang lain yang kita andalkan sehingga kita menomorduakan Allah? Semoga pengalaman iman kedua tokoh ini menjadikan kita kuat dalam beriman dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan yang konkret. Semoga akhirnya iman kita mendalam dan kita dilayakkan nanti untuk berkumpul dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang membaharui iman kami, agar kami mampu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Seperti perempuan yang sakit pendarahan dan kepala rumah ibadat. Dengan iman itulah mereka mendapatkan apa yang ia inginkan. Maka kuatkanlah iman kami yang kadang ragu-ragu, kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Agar dengan bantuan-Mu, iman kami berkembang, sehingga kami semakin mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Maka bantu kami ya Bapa dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan, saya anjurkan untuk selalu memiliki pola hidup sehat. Bila kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, karena kita membawa kesehatan dan sukacita. Terima kasih untuk semua usaha yang telah diberikan kepada gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, dan lewat dana, sekaligus peran serta penjenengan dengan talenta masing-masing, baik di lingkungan, di wilayah, maupun di paroki. Kita hadiri, kita ikuti berbagai pertemuan yang memperkaya iman. Misalnya Katolik Asik, Kursus Katekis, Legio Maria, Karismatik, Umas, Pendalaman Kitab Suci, Meditasi Kristiani, Kerabat MSF, kelompok adorasi, dan kelompok-kelompok yang lain yang sungguh memperkuat iman kita. Semoga dengan demikian kita dan gereja kita semakin berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.